Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kami bersama-sama beribadah, walaupun ibadah online Tuhan, lewat studio kami di daerah MISA ini. Dan semua jemaatmu yang sudah memonitor, mengikuti ibadah ini dari rumah, semuanya Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi pegangan bagi kami Tuhan, untuk kami terus setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan, walaupun banyak pergumulan dan permasalahan dan hambatan-hambatan di dalam kami beribadah bersama-sama. Terima kasih waktu yang indah yang Tuhan berikan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Semua kami yang ada di studio ini, yang ada di rumah, semua yang ada di luar kota yang juga ikut memonitor, mengikuti ibadah ini, semuanya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kurang jelas, ya inilah kondisi kita. Ya, jadi kita live di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan pada hari Minggu sore, kita akan melihat firman Tuhan tentang Tuhan sudah dekat. Dan saya rindu, ya, semua kita, baik yang ada di rumah, perhatikan dengan sungguh firman Tuhan ini supaya kita diberkati Tuhan. Jadi kita serius, ya, serius Bapak Ibu. Ya. Kita ambil firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu. Ya, ini ditujukan kepada kita semua jemaat GPI Palembang. Ya. Kebaikan hati kita di situasi sekarang diketahui orang. Nah, jadi tema khotbah hari ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 5 ini, yaitu Tuhan sudah dekat. Ya. Tuhan sudah dekat. Apa hubungan perbuatan baik dengan kedatangan Tuhan? Bapak Ibu perhatikan, ya, ayat yang singkat hari ini, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa hubungan perbuatan baik dengan kedatangan Tuhan? Ya. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, berbuat baik terhadap sesama
dengan tidak membedakan status sosial menjadi motivasi bagi kita menjelang kedatangan Kristus yang sudah dekat. Nih firman Tuhan berkata, Tuhan sudah dekat. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan, Tuhan meminta kita memperlakukan orang dengan patut, memperlakukan orang dengan tenggang rasa dan memperhatikan orang lain. Tidak kaku dalam melakukan sesuatu terhadap hak orang lain. Katakan amin. Jangan kaku. Ya, memberkati orang lain, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jangan kaku memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, di sana tadi ada kata Tuhan sudah dekat dan menjadi tema kita. Apa yang dimaksud dengan Tuhan sudah dekat? Ya. Ada dua pengertian di sini, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah dekat artinya dekat dalam ruang dan waktu. Jadi Tuhan sudah dekat dalam ruang, dekat dalam waktu. Yang dimaksud dekat dalam ruang adalah Tuhan dekat dengan kita sekarang dan siap membantu kita. Katakan amin. Itu arti dalam ruang, dalam waktu. Tuhan sudah dekat dan segera datang kembali. Karena tanda-tanda zaman sudah kita rasakan sekarang. Ya mana ada masuk akal saudara-saudara, seluruh gereja tidak bisa beribadah di dalam gereja, saudara-saudara, zaman sekarang. Ini tanda-tanda zaman, saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Masa sekaligus satu negara kita tidak usah dulu luar negeri, saudara-saudara. Ini tanda-tanda zaman, artinya Tuhan sudah dekat dalam waktu. Ya, artinya Tuhan sudah dekat dan segera datang kembali, saudara-saudara. Ya. Tuh, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Dan yang paling tepat untuk waktu sekarang adalah poin 2 tadi. Ya, yaitu Tuhan dalam waktu, Tuhan dalam ruang. Sudah kita rasakan selama ini, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, perhatian, Tuhan sudah dekat adalah kata-kata sandi dari gereja mula-mula. Saya ulangi, Tuhan sudah dekat merupakan kata-kata sandi dari gereja mula-mula, yaitu Maranatha. Maranatha itu berasal dari bahasa Arab, Aramea, yang dipakai Yesus pada masa Yesus dulu bahasa Arab, saudara-saudara. Ya, jadi waktu masa Yesus ada 2 bahasa dipakai, bahasa Ibrani, bahasa Aramea. Nah, jadi Tuhan sudah dekat seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Dikatakan demikian, ayat yang singkat juga, ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, zaman sekarang ini perhatikan, terkutuklah ia. Maranatha. Ayat singkat, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 16:22 itu, Tuhan sudah dekat. Ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha artinya Tuhan datang. Maranatha artinya Tuhan kita datang. Ya. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, oh Tuhan Maranatha. Jadi Tuhan Maranatha sekarang, Tuhan sudah dekat kembali menjemput setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang mengasihi Tuhan
dikatakan dia akan diberkati oleh Tuhan dan terangkat ke dalam kemuliaan, saudara-saudara. Seruan ini, Maranatha, maksudnya memperingatkan kita bahwa Tuhan pasti datang kembali untuk melaksanakan penghakiman bagi dunia ini. Ya. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. My bro and sis in Jesus Christ, apa hubungan antara kebaikan dengan kedatangan Tuhan? Apa hubungan antara kebaikan dengan kedatangan Tuhan? Ayat kunci kita, ayat emas kita tadi. Kondisi ekonomi bangsa kita yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kebaikan kita hendaklah diketahui oleh semua orang. Katakan amin. Sebab Yesus mengajar kepada kita di dalam dua hukum kasih, saudara kekasih, yaitu hukum vertikal dan hukum horizontal, di mana dikatakan di dalam Matius pasal 22, berbuat baiklah. Hukum yang kedua, berbuat baiklah terhadap sesama manusia seperti terhadap dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus, saudara-saudara. Jadi hukum yang diturunkan Yesus kepada kita di era perjanjian baru adalah dua hukum. Hukum vertikal dan hukum horizontal, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kemampuan kita. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu katanya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sekarang kembali lagi kepada pertanyaan, mengapa kita harus berbuat baik masa sekarang ini? Karena kalau kita berbuat baik, Alkitab berkata perbuatan baik kita itu berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, berkenan kepada Allah di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dikatakan demikian, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Halo. Sebab korban-korban yang demikian yang apa? Berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap sesama di era sekarang ini dalam kondisi ekonomi negara kita yang sedang terpuruk, kalau kita berbuat baik itu berkenan kepada Allah.